Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Syuhada Damai Langgeng. Hadir juga bersama kita pagi ini Ketua Ikatan Abdul Internasional, Pak Abdul Wahid. Yang ceramah nih Abdul Somad, ini orangnya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dalam kitab Sahih Al-Bukhari tentang 4 dosa besar. Nanti setelah hadis ini saya sampaikan, menjelang waktu sholat sunan isyraq, saya jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kita sholat sunan isyraq masing-masing. Setelah sholat sunan isyraq, kabarnya ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Ada? Oh ada. Nah, itu mancing panitia aja. Ada kitab yang selalu dijadikan rujukan umat Islam dalam bidang hadis, Sahih Bukhari. Saking cintanya orang Indonesia dengan Imam Bukhari, maka bisa dihitung di antara kita ini semua pasti punya kawan atau keluarga namanya Bukhari. Paling tidak nama lakinya Pak Bukhari, nama kawannya Pak Bukhari, saking cintanya nama Bukhari. Apa arti Bukhari itu Pak Ustadz? Bukhari itu artinya orang Bukhara, nama negaranya Uzbekistan. Jadi kalau di ujung itu huruf iya, itu menunjukkan artinya orang, misalnya Madinah, iya tambah di ujung, Madani, orang Madinah, Makki, orang Makkah. Pekanbaru payah juga, Pekanbarui. Jadi kalau di ujung itu ada huruf ya, nisbah, itu menunjukkan asal daerah. Ada Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berarti Minangkabau. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, berarti orang Padang. Abdul Wahid Al-Indragiri, orang Inhil, Indragiri. Damai Langgengi, Damai Langge. Nah, jadi Bukhari itu bukan nama. Bukhari itu artinya orang Bukhara, Uzbekistan, berbatasan dengan Afghanistan. Yang mirip-mirip nama negaranya, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan. Ini adalah ulama besar. Nama lengkap dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kenapa Ustadz hafal cuman sampai Bardisbah? Karena Bardisbah ini atuknya yang kelima, mu'allab Persia masuk Islam. Dia bukan orang Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini Pak Ustadz tak bisa bahasa Arab, tak paham Quran karena bukan orang Arab. Imam Bukhari pun bukan orang Arab. Tapi ada yang bilang katanya Ustadz Somad orang Arab. Arab cemas, Arab maklum. Jadi Imam Bukhari ini orang Persia, atuknya mu'allab, lalu kemudian umur 16 tahun dia pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian dari kota Makkah dia pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang ziarah itu, sedang di Madinah, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika dia sedang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW itu, dia bermimpi dia sedang mengkibaskan kipas pengusir lalat. Lalu setelah dia terbangun, ditengok kitab takwil, makna mimpinya itu mengkibaskan kipas menghalau lalat, artinya bahwa dia membersihkan ajaran Islam dari hadis-hadis palsu. Karena lalat ini membawa bakteri kotor, najis. Maka mengkibaskan kipas menghalau lalat artinya menghilangkan hadis-hadis palsu dari ajaran Islam. Dan memang akhirnya dia menulis kitab yang isinya sahih semua. Itulah dia dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa disebut sahih? Karena isi dalam kitab Sahih Bukhari itu tidak ada hadis dhaif, tidak ada hadis palsu, semuanya hadis sahih. Memangnya ada hadis itu yang palsu, Pak Ustaz? Ada. Kasih contoh hadis palsu. Al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Bang jual terong. Jual terong tulat. Tapi tidak semua hadis tentang makanan itu palsu. Habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Hambah sauda, biji-biji hitam, sekarang sudah banyak dijual dalam bentuk minyak, dalam bentuk kapsul, obat dari segala macam penyakit. Itu hadis sahih. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat penyembuh. Al-asal, madu. Hadis tentang madu ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi tidak palsu. Jadi tentang hadis sahih, palsu, dhaif, itu kita mesti serahkan kepada para ulama. Yang paling mudah, kalau beli kitab hadis, tengok di bawah statusnya, hadis sahih. Berapa status hadis? 4. Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif. Masalah rupanya hadis dhaif ini. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif. Mana tahu nanti ibu bapak sedang makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Datang orang sebelah, itu hadis dhaif. Emang masalah buat lo? Hadis dhaif tidak masalah, tak apa-apa diamalkan. Dengan syarat iman. Pertama, bukan dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah tak boleh hadis dhaif. Kedua, bukan masalah hukum fikih halal haram. Masalah halal haram tak boleh hadis dhaif. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong. Keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail amal, motivasi beramal, boleh beramal dengan hadis dhaif. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin pada orang mati. Hadis dhaif boleh diamalkan karena bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail amal, motivasi beramal. Ini dikaji di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren yang di antara tua di Sumatera Barat, namanya Pondok Pesantren Inya Canduang. Didirikan oleh ulama besar tamatan Masjidil Haram, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inya Canduang bersama dengan Inya Jaho membuat organisasi namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
Komisi Fatwa Perti Riau namanya Abdul Somad. Ini orang. Pesantren Inyak Candong itu punya alumni. Nama alumninya Abdul Wahid. Ini orang. Jadi beliau ini tamat pesantren Inyak Candong. Lalu kemudian melanjutkan ke UIN Suska, Fakultas Tarbiyah. Lalu kemudian menjadi DPRD Provinsi Riau 2 periode. Lalu kemudian DPR RI. Dan sekarang balihonya banyak berserak-serak. Asal nampak baliho 3, itu beliau ada saya satu, salah satunya saya. Tadi saya tengok baliho ini 3, rupanya 3 gambar saya. Adapun hadis yang mau kita kaji ini bunyi hadisnya Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kabair, an akbaril kabair. Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar di antara dosa besar. Dalam hadis ini ada 4 dosa paling besar di antara dosa besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah ini? Makanya nama perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Kata mereka Tuhan itu ada jantan ada betina. Tuhan yang jantan namanya Allah, Tuhan yang betina namanya Lata. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tawun, ada Naham. Tuhan jantan namanya Lata, Tuhan betina namanya, Tuhan jantan namanya Aziz, Tuhan betina namanya Uzza. Tuhan jantan namanya Manan, Tuhan betina namanya Manat. Tuhan jantan namanya Allah, Tuhan betina namanya Lata. Nikah Tuhan jantan sama Tuhan betina tadi, lahirlah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu malaikat-malaikat, banatullah, anak Tuhan. Jadi tentang cerita Tuhan punya bini dan punya anak, itu kerja orang musyrik. Dari mana pemikiran Tuhan berbini beranak ini? Ini datang dari budaya Yunani kuno. Ada Tuhan jantan namanya Zeus, yang sekarang sudah masuk dalam game online dan judi online. Zeus ini punya bini Tuhan. Lalu lahirlah anaknya laki-laki turun dari langit ke bumi. Nama anaknya itu Hercules, anak Zeus. Bini Zeus mati. Kemudian Zeus berbini lagi. Bininya yang kedua ini jahat, kejam, memusuhi Hercules. Itulah setan. Jadi kalau ada bini jahat berarti tak ada saya bilang begitu. Jadi mitologi namanya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, ajarannya yang pertama adalah jangan syirik. Makanya kalau orang mau masuk Islam, dia mesti bisa mengesampingkan ini semua. Ajaran pertama dalam Islam, la ilaha. Kau jangan menyembah pokok kayu. Menyembah pokok kayu itu syirik, karena menduakan Allah. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Kenapa berdukun itu syirik? Karena dukun-dukun berkawan sama setan. Dukun mintanya ke setan. Saya tak percaya Pak Ustadz dukun itu mintanya ke setan. Buka Quran juz 29. Ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kenapa surat Al-Jin? Bapak dengarkan aja pengajian. Ya, baik. Karena pengajian subuh ini sudah direkam. Kenapa surat Al-Jin? Karena memang makhluk jin itu ada.
Siapa yang tak percaya kepada jin, berarti dia tidak percaya kepada surat Al-Jin. Kalau tak percaya kepada surat Al-Jin, berarti tak percaya kepada Quran. Jadi kalau ada orang kata, kau jangan percaya kepada jin. Loh, memang ada dalam Quran. Yang tidak boleh itu adalah percaya bahwa jin bisa menguasai kita. Itu yang tak boleh. Karena yang berkuasa hanya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya sebelum tidur malam dibaca Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Dibacakan Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke air, diminumkan, dimandikan. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat tak boleh dipakai cebok, diminum habis. Takut saya terkencing-kencing Pak Ustaz, siramkan ke pokok bunga. Kalau terganggu, yang anak gadis, yang cantik-cantik, jangan sombong. Karena tak semua laki-laki itu bisa menerima kenyataan. Nanti sakit hati dia, diganggunya pinggir jalan. Adek, mau tak nikah sama abang? Diam kau kucing kurap, wih. Diambilnya air liur itu, dibawanya ke dukun. Dukun minta ke setan, dibacakannya mantra. Kak Kang telingo bosi mulut tersongkang gigi terkunci. Makan mie ayam, nampak muka jantan tuh bergelombang. Makan bakso, nampak muka dia. Pas mau makan gulai sate, nampak dia. Siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, kena pelet. Saya di rumah ada juga pelet ikan koi. Maka anak-anak kita diajarkan membaca-baca. Bang Abdul Wahid pun perlu juga ini, tak perlu kita ajari, dia tamat pesantren. Membaca-baca. Kenapa? Tidak semua orang niat baik, dukun, santet, jin, setan, segala macam. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Rebak. Pagi-pagi pergi saya mau sarapan. Pas mau sarapan dipanggil orang. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ada apa? Saya bilang, tolong Pak Ustadz, ini diganggu jin. Rupanya ada anak gadis perempuan, matanya wow. Orang itu rupanya udah membacakan ayat kursi, jinnya tak keluar. Suruh orang itu saya membaca, tak mungkin saya nolak. Masa LCMA nolak? Gengsi lah. Sebetulnya saya tak pernah meruqyah, tapi karena di ruqyah. Orang itu kenapa jinnya tak keluar? Dibacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau dia keluar? Pas disuruh saya membaca, saya bacakan. Karena perempuan tak boleh kita pegang kepalanya. Nah, kalau ada nanti orang ruqyah bilang, ini mesti dipegang. Ini jinnya kuat ini. Itu hantu dia tuh. Saya baca ke telinga sebelah kanan dari jarak jauh. Allahu la ilaha illa. Sadar dia. Entah jin itu takut, entah terlalu kuat, Allahu a'lam. Sehat dia. Alhamdulillah. Sejak itu takut saya. Sejak itu kalau ada orang kerasukan diganggu jin, saya kasih nomor kawan saya. Hubungi nomor ini. Satu hari salah nomor, rupanya nomor BNN. Badan Narkotika Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi tidak semua orang itu karena gangguan jin. Ini kadang banyak jamaah ini mengadu ke saya. Ustaz Somad tolong bacakan air Pak Ustaz. Laki saya ini malas sembahyang. Ustaz Somad tolong bacakan air Ustaz. Laki saya ini selingkuh. Lama-lama saya mikir, kenapa semua salah jin? Pas kita bacakan air, ayat kursi diminumnya, tak ada reaksi. Memang dia tidak terganggu jin. Laki kau gatal. Sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah jin. Karena kita kasihan juga sama jinnya. Nanti lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saking banyaknya jin yang teraniaya.
Bahkan jin pun udah banyak yang pensiun. Kata jin, aku udah tak menggoda manusia lagi. Lebih parah pula orang itu dari aku lagi, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dibawalah Ustadz Ruqyah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dibaca Ustadz nilai ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diludahinya Ustadz. Apa kata dia? Sesama jin dilarang saling mengusir. Gitu. Rupanya ulah yang membaca itu 11-12 sama yang dibaca. Jadi kata orang kampung kita, ini bukan masalah pistolnya, tapi masalah orangnya. Kalau bahasa kampungnya, man behind the gun. Orangnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali tidak ada membacakan ayat kursi. Sakitlah adik raja di Baghdad, Irak. Sakit adik raja, diminta doa. Imam Ahmad bin Hanbal suruh datang ke istana. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tak perlulah datang ke istana. Lalu kemudian dikasihnya terompah kayu. Kita kalau bisa di toilet itu kasih terompah kayu. Kenapa di toilet terompah kayu? Supaya kaki tak kena najis. Karena setan masuk dari was-was akibat kaki kena najis bekas percik kencing. Waktu sedang sembahyang tuh, batal tak batal? Batal tak batal? Batal tak batal? Maka pakai terompah kayu. Imam Ahmad bin Hanbal mengasih terompah kayunya. Bawakan terompah kayuku ini, letakkan di dekat adik sultan yang sakit tuh. Diletakkan terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal, sehat. Tak perlu baca-bacakan ayat. Terompah kayu letakkan sehat. Hari berganti, musim berubah, pekan berubah, bulan berubah tahun. Tiba-tiba kumat adik raja itu balik. Rupanya hari dia kumat itu, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Dibawakan orang tuh terompah kayu. Ini terompah kayu. Kata jin tuh, aku bukan takut sama terompah kayunya, tapi aku takut sama yang punya terompah kayu. Dan yang punya terompah kayu sudah mati. Jadi rupanya kalau kuat iman kita, belum lagi kita bacakan ayat itu, setan itu sudah lagi ligah pugang, nintang pukang tunggang larga. Kalau menengok dari jamaah subuh Masjid Syuhada ini nampaknya orang-orang yang ditakuti setan semuanya. Tapi nggak tahu juga lah ya. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik, insya Allah. Amin. Jangan katakan orang kafir musyrik Makkah itu tidak beribadah. Orang Makkah musyrik Abu Jahal, Abu Lahab itu rajin beribadah. Waktu Nabi membersihkan Masjidil Haram, berapa jumlah Tuhan? 360 Tuhan dalam bentuk patung berhala, perak, emas, perunggu, besi, kayu. Bahkan ada patung Tuhan itu yang terbuat dari tepung gandum. Tepung gandum dicampur minyak samin, minyak sapi, diadon, dibuat gambar Tuhan besar, disembah mereka. Pas perutnya lapar, dicuilnya Tuhan tuh. Mohon maaf Tuhan, lapar kali perutku, kemana? Itu maka mereka disebut dengan jahil. Kenapa jahil? Karena tidak mengenal Tuhan. Maka dalam tauhid dikenal awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam Islam adalah mengenal Allah. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Tapi dakwah pengajian ke kampung-kampung tak sampai. Jangankan ke kampung, ke Palas aja tak sampai. Mohon maaf Ustadz Somad, tolonglah kirim Ustadz-Ustadz ke Palas nih Pak Ustadz. Tak sampai Ustadz Ikmi, Ustadz MDI dari Pekanbaru Pak Ustadz. Gas motor tuh cuma sampai di jembatan Leton. Asal sampai Leton mati mesin. Itulah maka Ustadz Al-Nobdinar membuka pesantren di Palas. Alhamdulillah anak-anak tahfiz Quran itu yang jadi imam. Saya tak sanggup berdakwah masuk kampung ke kampung. Yang kami masuk cuma Bagan Benio,
talang mama, talang perigi, talang jerinjing. Itu yang kami cuma sanggup masuk. Yang bisa mengirim dai-dai ke pedalaman Riau ini adalah gubernur. Kalau terpilihlah gubernur yang peduli pesantren, tamat pesantren, peduli dakwah, dikirimnya lah dai-dai ke pedalaman insya Allah. Mudah-mudahan terpilihlah orang yang peduli kepada dakwah insya Allah. Amin. Tapi kami bingung Pak Ustadz, banyak kali balego-balego sekarang. Kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada yang ada gambar Ustadz Somad jangan lagi ke yang lain. Jelas. Kalau tuan pergi ke Palas jangan lupa membawa kawan. Kalau ada yang bilang tak jelas memang dia belum sarapan. Yang kedua, apa itu dosa besar? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tahu Bapak Maradona? Maradona ditanya, siapalah orang yang paling kau idolakan Maradona? Kata Maradona, ayahku melepuh keringatnya mencari makan untuk aku. Lalu kemudian dia balik ke rumah. Ayah Maradona itu kuli. Balik dia ke rumah. Dia bilang, kami tanya, ayah dari mana? Aku dari jalan-jalan tadi, kata dia. Karena dia ingin menyenangkan hati kami. Dibelikannya aku bola. Dialah yang pertama kali membelikan aku bola, menyuruh aku ke lapangan bola. Tak layak aku membanggakan orang lain. Sementara ayahku yang sudah berpeluh keringat, darah, air mata, membelikan bola untuk aku. Jadi Maradona itu mungkin akidahnya tak sama dengan kita. Tapi pasal kepada orang tua, dia termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Saya tidak mengajak Bapak Ibu suka sama Maradona. Tak suka ya tak apa-apa. Kita bebas, kita demokrasi kok. Tapi jangan caci maki, sumpah serapah, ejek mengejek, bully membuli. Begitu juga dalam hal masalah pilkada ini. Jangan, beda biasa. Tapi jangan caci maki, sumpah serapah. Kalaupun ngejek, hati-hati juga. Ini survei kan udah 35%. Susah mengejarnya. Kalaupun ngejek, ya sekedarnya aja lah. Susah nanti memperbaiki hubungan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita ini semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua insyaallah. Amin. Yang ketiga, yang dosa terbesar itu adalah qatlun nafsi, membunuh. Membunuh, benci, sakit hati sama orang, sewa preman, tabrak, mati, kecelakaan, padahal membunuh. Sakit hati sama orang, pergi ke dukun, santet, dibunuh pakai jin. Jin bisa membunuh. Sahabat Nabi ada yang meninggal dibunuh jin. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dibunuh jin di dalam toilet. Memang sudah sampai ajalnya, mati syahid. Kita sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu kita bacakan Allahumma inni a'udzubika, maka langsung badan kita itu dipasang Allah penutup, sehingga jin setan yang ada di toilet itu tak bisa menengok kita. Saya pergi ke stasiun kereta api Pringsewu. Bahasa Jawa sewu itu artinya apa? Simu. Sewu, simu. Pringsewu, stasiun kereta api 1000 kamar yang ada di Semarang. Sampai di atas, kereta api ini punya Belanda. Sampai di atas saya ditunjukkan sama guide-nya. Ustadz Somad, ini ruangan jenderal Belanda. Toiletnya di luar. Jadi rupanya Belanda itu dulu tahu toilet itu tempat setan, dibuatnya jauh-jauh. Itu beda orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu makannya di rumah, buang air besarnya di luar. Orang sekarang makannya di luar, buang air besarnya di kamar. Ustaz Somad ini ngomong gitu macam toilet dia tidak di rumah aja. Toilet saya di rumah, tapi ada dindingnya, ada pintunya. Ditutup, mau tidur malam ditutup. Baca doa, mau masuk ke dalam Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is,
dipasang Allah semacam protek pelindung, tertutup badan kita ini semua. Jadi orang yang tak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk ke toilet, ditengok jin, ditengok hantu, ditengok setan. Syukur-syukur setan itu kalau cuma nengok, kalau dia streaming, hidup aja kamera, ditonton semua sama kawan-kawannya. Masa setan itu canggih juga punya handphone macam kita Pak Ustaz? Baca buku Isa Daud dari Mesir. Judulnya Al-Hiwar Ma'ajinnil Muslim. Teknologi jin lebih canggih daripada teknologi zaman kita sekarang. Mana buktinya? Jin Ifrit. Jin Ifrit sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km sebelum Ratu Bilqis sampai, apa kata jin Ifrit? Ana atika bi qabla an taquma min maqami. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat duduk. Tegak dari tempat duduk itu berapa detik? 5 detik kalau tak kena osteoporosis. Cobalah tegak. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah kursi Balqis. Ada sekarang orang yang bisa memindahkan ini 5 detik ke Palestina? Tak ada. Kalau ada kita minta jasa dia memindahkan supaya Benyamin Netanyahu itu pindah ke Damai Langgeng. Sampai sini baru kita gulai dia. Asam podeng. Uquful walidain, durhaka pada orang tua yang keempat. Pertama, syirik. Kedua, durhaka orang tua. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan bersaksi palsu. Saya nggak pernah bersaksi palsu Pak Ustadz. Orang kalau sudah disebut saksi palsu, bayangan dia di pengadilan, ditanya hakim, apakah saudara melihat peristiwa ini? Saya melihat Pak Hakim, padahal dia tak menengok. Jangan lupa, kita bersaksi palsu ini bukan di pengadilan. Bersaksi palsu di mana? Di masjid. Di masjid kita bersaksi palsu. Berdirilah keluarga ahli waris. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kau sudah memberikan kesaksian palsu. Bukan kau kenal siapa dia. Tak koruptornya dia. Tak makan haramnya dia. Saya kalau ditanya jamaah, dan saya belum pernah seumur-umur menjebak jamaah. Saya kalau ditanya orang, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu. Mana kita tahu? Tapi kalau orang itu baik, memang saya bersaksi. Beberapa jenazah saya tulis di Instagram. Aku bersaksi orang ini baik. Kita bersaksi. Ada hadisnya tentang bersaksi jenazah ini, ada hadis sahihnya. Lewat jenazah. Waktu lewat jenazah, orang memuji. Dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullahu 'alal ard. Kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajib dia masuk surga. Tapi saksinya tidak direkayasa. Kapan kita bersaksi palsu? Waktu acara akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah? Sah. Padahal tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Bukan anak dia itu. Kok tahu Ustaz bukan anak dia? Nikahnya Januari, lahirnya Mei. Mana ada hamil 5 bulan? 9 bulan 10 hari baru lahir. Kenapa pula nikah Januari lahir Mei? Pas ditanya berapa bulan lahir? 5 bulan. Kok cepat kan? Ini edisi minimalis. Mana bisa? Itu bukan anak kamu. Ini sudah tes DNA ke Singapura Pak Ustadz. Darahnya sama. DNA tak laku dalam nasab. Wah. Nasab dalam Islam itu bukan pakai DNA. Tapi inilah jelas itu memang, maaf cakap, memang benih dia. Tak ada laki-laki lain. Kenapa tak diakui? Di mana kesalahan dia? Kesalahan dia satu. Mencoblos sebelum hari H.
Kertas yang dicoblos sebelum tanggal 27 November tidak diakui KPU. Jelas? Apanya yang jelas ini? Jelas nasab tadi tak diakui karena dia sudah ada sebelum akad nikah. Jangan nikahkan anak yang hamil. Malu. Dulu di Pinang tak dikasih. Datang orang Minang baik-baik tak dikasih. Muncul niat jahatnya. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah Pinang tak dapat. Aku bawa ke hotel, ku hamili, kata dia. Nauzubillah. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Di Pinang tak mau. Mau mencari menantu kaya, mau mencari menantu hebat. Sudah hamil baru tahu rasa, barulah dinikahkan. Itu nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah, nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah lahir anak. Lahir anak tak boleh dibinkan ke dia, karena itu bukan anak dia. Lahir anak, mati si bapak, anak ini tak dapat hak tawaris karena mereka tak ada hubungan nasab. Lahir anak laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang anak pertama ini tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka dianggap saudara seamak, bukan saudara seayam. Meninggal tak dapat warisan. Menikah, kebetulan anak hasil coblos sebelum hari H tadi, anak itu perempuan 25 tahun umurnya, cantik, dipinang orang. Tak bisa kau walikan, Pak. Itu bukan anakmu. Lalu walinya siapa kalau dia mau nikah nanti? Fasultanu waliyun man la waliyalah. Walinya adalah wali hakim, Pakku. Enggak enak lah Pak Ustadz, saya dulu kenapa ya? Enggak enak lah Pak Ustadz, saya kan bapaknya, gimana cara saya menolak? Mesti kuajari juga cara menolak, pura-pura mencret, kalau sakit perut tak bisa. Kalau ditanya Pak Kua, mohon maaf Pak Kua, aku tak bisa mewalikan ini. Pak Kua tahulah, iyalah bukan bapak aja, memang udah begitu, udah kebanyakan sekarang kan Pak. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya ini lemah penceramah Ustadz. Yang bisa menjaga itu adalah pemimpin yang bisa memasukkan pendidikan agama ke sekolah umum, merendahkan biaya pendidikan pondok pesantren. Ustadz Al-Nob ini pimpinan pesantren Nurul Azhar Palas. 1 tahun 25 orang gratis. 25 orang, sekarang 100 orang gratis. Laki-laki di Palas. Saya di Mahat Az-Zahra, Limbo Panjang perempuan, setahun gratis 25. Setahun cuman 100 orang yang sanggup kami gratis. Jadi Ustaz Somad menggratiskan santri di Limbo Panjang 100 gratis, yang lain bayar. Dari mana Ustaz bisa dapat duit 100 itu? YouTube. Jadi kalau ada orang memfitnah saya, memang sakit hati saya. Itu Somad itu beli mobil itu dari YouTube tuh. Itu maka bunyi knalpotnya tuk. Semua duit YouTube itu untuk makan santri, gaji guru, beli beras, beli gulai, beli ikan, bayar listrik, bayar lampu. Tidak pernah duit YouTube ini masuk ke rekening saya. Masuk semuanya. Ustadz ku tengok keliling kemana-mana dengan Bang Abdul Wahid. Kenapa Ustadz berkeliling? Apa salahnya sesama Abdul saling tolong menolong? Ini jangan-jangan Ustaz dapat duit banyak ini Pak Ustaz. Tanya Ustaz Al-Nob. Kita punya program 20 jam. Hari Sabtu, hari Jumat Sabtu. Jumat Sabtu bulan Oktober, Jumat Sabtu bulan November. Semua duit yang masuk diserahkan untuk makan santri, gaji guru. Ini perlu saya jelaskan di tempat yang suci ini. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jelas? Bahasanya jelas. Tak terasa waktu ini berlalu. Sudah habis waktu sholat sunat isyraq masuk. Padahal tadi saya bilang jawab pertanyaan. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang yang hatinya bersih itu, tak terasa waktu itu berlalu. Saya pernah ceramah di tempat orang yang hatinya suntuk. Lama kali terasa tauhid. Kapan itu Pak Ustaz? Waktu acara buka bersama. Oh gini loh orang tadi.
Selesai tausiah, mohon maaf Pak Ustadz, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi waktu tausiah itu lama kali saya rasa, saya bilang. Kata jamaah itu, kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustadz. Saya jawab dulu ini dulu, habis saya jawab baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Saya seorang muslimah sudah tak muda lagi, usia 35 tahun. Masalah umur ini bukan masalah angka, Besti. Umur ini masalah rasa. Saya nih rasa saya sekarang rasa 27 aja. Beberapa bulan yang lalu datang seorang laki-laki berusia 28 tahun. Ingin menjalani hubungan serius dengan saya. Kalau memang dia serius, jangan cuma berani bawa mawar, tapi berani bawa mahar. Saya selidiki laki tersebut ternyata pekerjaannya seorang pembeli berondolan sawit. Mantap. Dan dia mau sholat tapi belum 5 waktu. Tambah. Kemudian pas hari Jumat beliau saya WA di waktu sholat Jumat dan dia menjawab WA saya dan kita chattingan sepanjang waktu sholat Jumat. Jangan terima lagi. Sedang Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Dan saya menolak beliau dengan alasan perbedaan usia yang jauh. Masalah umur tak masalah. Nabi Muhammad dengan Khadijah jauh 15 tahun, tak apa-apa. Dalam hati saya karena pekerjaan beliau yang saya ragu kehalalannya. Yang jadi pertanyaan, ini curhat banyak kali nih. Apa pekerjaan sebagai pembeli berondol itu halal? Jual belinya sah. Pekerjaannya halal selama tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur kazib bohong, tidak ada unsur zulm aniaya, maka jual beli berondol sah. Apakah saya salah mendosa karena telah menolak sinyal jodoh dari Allah di usia saya? Istikharah. Masalah dia tak sembahyang Jumat udah kena pancing sekali, kasih tahu, Bang, kemarin kita chatting hari Jumat tuh, kenapa kau chatting terus? Berarti kau tak sembahyang Jumat. Dek, sebetulnya abang musafir. Oh, tak boleh kita sembarang tuduh. Mudah-mudahan dia sholat. Kalau dia mau, bagus. Terima dia dengan baik. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Hah? Mana? Makin-makin kecil tulisan ini, Ustaz. Anak saya mondok di Mojokerto. Dari tahun kemarin kelas 1 SMP. Dari pertama masuk anak sudah diganggu oleh jin. Anak saya tetap bertahan dan selalu beberapa bulan kuku anak saya dicabut satu persatu oleh jin ini. Anak saya sering pulang hampir 1 tahun begitu terus, Ustazah. Anak saya suruh pindah pondok, tidak. Saya mau bingung, akhirnya kenalkan kelas 2 SMP, loh kok ini dicabut lagi kukunya. Oh, berarti ini jin PKI ini. Suka mencabut kuku. Kalau suka mencabut alis mata, itu jin perempuan. Dan suka mencabut alis. Setiap saya carikan tombol ke ustadz jawabannya yang selalu menakutkan. Saya kasih nomor Ustadz Faizar, spesialis jin. Nanti minta ke Ustadz Al-Nob ya. Saya tak berani nge-share nomor dia, nanti terganggu dia. Nanti saya kasih ke nomor Ustadz Al-Nob, Ustadz Faizar. Saya buat biar tak susah mencari nama Ustadz Faizar ini, saya buat di sini Ustadz Jin. Nah, Ustadz Jin. Tengok Ustadz Jin. Itu Ustadz. Kasih ke ibu nih nama Ustadz Faizar Jin. Ada lagi pertanyaan tadi? Udah catat nomor. Nanti kirim ke ibu itu nomor Ustadz Faizar. Bolehkah berhajat ingin rumah cepat terjual ditebus dengan puasa? Oh, jadi kalau rumah terjual puasa, kalau tak laku-laku tak puasa-puasa. Itu namanya nazar. Nazar itu membuat amalan sunat menjadi wajib. Nazar namanya. Aku bernazar, nanti kalau begini-begini aku akan, kalau lulus anakku ini PNS aku akan berkurban. Kalau tak lulus aku tak berkurban sampai mati. Itu merajuk namanya.
Hukum asal nazar itu boleh. Tapi kata Nabi, nazar itu untuk orang yang pelit. Pelit dia tak mau bersedekah, maka diikatnya dengan nazar. Tapi hukum asal nazar hukumnya boleh mubah. Tolong kalau sebelum bernazar itu diingat baik-baik. Khawatirnya waktu bernazar berjanji-janji sesudah selesai tak ditunaikan. Ada orang begitu. Pak Ustadz, saya kemarin bernazar. Apa nazarmu? Saya puasa Senin Kamis sampai mati. Matilah kau. Dia tak taat. Jadi sebelum bernazar tuh pikir-pikir baik-baik. Saya anjurkan kalau nazar bagusnya nazar sodakoh saja. Karena kalau puasa Nabi Daud bernazar pula puasa Nabi Daud sampai mati. Sebelum mati kita duluan. Kita sibuk. Jadi sebelum bernazar itu pikirkan baik. Kalau nazar sodakoh, ini bagus. Ada lagi pertanyaan Ustaz Al-Nob? Apakah cerita Sa'ban dan Sa'labah itu termasuk hadis palsu Pak Ustaz? Hadis palsu. Usah diriwayatkan lagi. Usah disebar-sebarkan lagi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Jadi kalau ada penceramah meriwayatkan hadis palsu 1 hari sekali, sebulan booking 30 kursi di neraka jahanam. Hati-hati meriwayatkan hadis, kalau tak betul-betul sahih, tanyakan kepada ahlinya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat insyaallah. Ini ada pertanyaan, mana tadi pertanyaan Ustaz Al-Nob tadi mengirimkannya? Saya mengalami maaf cakap, keputihan terus menerus. Sebelum sholat saya bersihkan, dan ketika sholat keluar. Bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki bisa mengalami namanya sulusul baul, baul kencing, sulusul rantai, sulusul baul kencing berantai, menetes tak putus-putus. Perempuan bisa mengalami 2. Pertama istihadah, darah tak putus-putus. Yang kedua cairan tak putus-putus. Maka cara mengatasinya bagaimana? Dibersihkan sebelum masuk waktu sholat. Pergi ke toilet, bersihkan, sesudah itu pakai pembalut. Setelah dipakai, berwuduknya setelah masuk waktu. Jadi kalau zuhur jam 12.15, jangan berwuduk sebelum azan, sebelum masuk waktu. Begitu mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk ke toilet, bersihkan, pasang pembalut, maka yang menetes setelah wuduk tadi, ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi 3. Pertama, sulusul baul, kencing tak putus. Kedua, istihadah, darah tak putus. Ketiga, cairan yang tak putus keluar. Khurujus syai'i anis sabilaini, keluar sesuatu dari 2 jalur. Dari kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Kalau keluar dia batal wudhu. Kalau batal wudhu, batal sholat. Tapi ada keringanan. Kalau dia menjadi penyakit, berobat, berkusu. Kalau tak juga sembuh, maka dia menjadi ma'fu anhu, termaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan berkah. Kita sholat sunan isyraq. Habis itu nanti kita tak tahulah tahap kata panitia. Habis itu kami nanti akan lanjut ke Pasar Pagi, lanjut ke dialog. Habis itu kami ke Rokan Hulu, ke Pasir Pangarayan, ke Ujung Batu. Jadi Ustaz Somad ini keliling-keliling terus nih sampai kapan? Sampai tetes darah penghabisan. Tanggal 27 November, hari Rabu, jam 12 siang, tutup TPS. Barulah selesai. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari Masjid Syuhada ini bersih dari dosa-dosa.
wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba, wala maridan illa syafaita, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia ampunkan dosanya, wala aziban illa zawajata, yang belum menikah jumpakan dengan jodohnya, wala raghiban illa anjabata, berikan keturunan soleh solihah, anak penghafal Quran. Ya qadiyal hajat, engkau menunaikan hajat, iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan riau pemimpin yang adil dan amanah, pemimpin yang takut kepada engkau ya Allah, pemimpin yang peduli kepada anak yatim, fakir miskin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat Isyraq 2 rakaat, habis itu baru kita bersalam-salaman. Usolli sunnatal Isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Langgam, jangan lupa makan lupis. Dari bunyi sambutan salam macam THR sudah habis. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama kita hormati, su itu artinya suka. Soeharto, tahu sendirilah abad. Makanya ada ungkapan witing trisno jalaran suko kulino. Kalau selalu bersama muncullah rasa suka. Nah, makanya yang bukan suami istri jangan selalu sering bersama walaupun sekantor. Lalu kemudian yang utama itu utomo. Jadi suka yang utama-utama, itulah dia Dr. H.M. Sutomo SHMH. Dan kalau ada orang mengatakan what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama itu dalam Islam adalah doa. Terbukti beliau dikasih nama yang utama-utama dan sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Tahniah, selamat, mudah-mudahan amanah dan menjadi keberkahan insyaallah. Tapi keutamaan ini, pengadilan hukum, dia mesti ditegakkan, tidak bisa hanya dengan rasa, dia mesti dengan pedang. Pedang itu bahasa Arabnya saif, saifuddin, pedangnya agama. Nah, dikawal ya supaya komplit. Bapak Wakil PTA, Bapak Dr. Saifuddin, mudah-mudahan mereka orang-orang yang dipilih Allah SWT dan dijaga Allah SWT. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua PTA pada masanya, Pak Syahril, Bapak Doktor, Doktorandus Syahril SHMH. Tak saya jelaskan, nanti beliau akan menjelaskan sendiri. Kemudian Pak Marpaung. Jadi ada beberapa marga, Sirait, Sinaga, Marpaung, Matondang, itu 2 cabang. Satu yang dari Toba, satu yang dari Toba mengikuti sungai ke Tanjung Balai Asahan. Makanya tadi beliau menyebut beberapa kali Asahan. Jadi ketika Sultan Iskandar Muda, raja dari Aceh, mau pergi ke Malaka, beliau naik kapal, naik sampan, naik bahtera, perahu. Sampailah di sebuah tanjung yang ada balai-balainya. Itulah dia kota Tanjung Balai. Menikahlah dia dengan seorang anak raja namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Anak dari Raja Kesultanan Pinang Awan. Pinang Awan itu sekarang kota Pinang. Lalu kemudian lahirlah anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah Sultan pertama Kerajaan Asahan, yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Jadi Kabupaten Asahan ini unik. Rajanya Aceh, istri rajanya Melayu kota Pinang, dari Pinang Awan. Tapi masyarakatnya ada Karo, ada Mandailing, ada Jawa, ada Batak, dan berbahasa Melayu. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak pun udah jadi Melayu. Nah, itu unik. Makanya kata beliau tadi waktu menyebut istrinya, ini kalau tak disebut bejayo, Ustaz. Bejayo itu kalau bahasa kampung kami danger, bebahayo. Nah, kalau tak disebut bahaya kita nanti. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Wakil Ketua PTN,
PT, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengikuti program kita pagi ini melalui online, streaming juga insya Allah, walaupun melalui online, insya Allah surganya offline. Jangan khawatir masuk surga online pula. Jadi saya diundang dalam acara halal bihalal. Tadi Pak Marpaung menyebutkan acara ini ada dasar hukumnya. Hukum negaranya sudah beliau bacakan. Nah, dalam hukum Islam saya pun perlu juga mencari dasarnya. Halal bihalal ini setelah saya cari di Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada halal bihalal. Di hadis pun, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, nggak ada halal bihalal. Jadi kalau dipakailah kaedah singkat, orang sekarang kan pakai kaedah itu singkat aja. Jika tidak ada dalam Quran dan hadis, maka bid'ah. Maka acara halal bihalal ini bid'ah. Jadi kalau acara halal bihalal ini bid'ah, berarti yang menyelenggarakannya masuk neraka. Yang hadir masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti bid'ah. Itulah yang selalu diucapkan di masjid-masjid, di kantor-kantor bahkan sudah masuk. Jika tidak ada dalam Quran dan hadis, berarti bid'ah. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam yang keempat. Paling tua pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Makamnya di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, "Wahai Abdullah," "Iya." "Ayah kau Ahmad bin Hanbal?" "Betul." "Bagaimana sholat sunatnya?" "Ayah saya sholatnya sehari semalam 300 rakaat, 300 rakaat." Itu kalau dipakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah bid'ah, berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Karena nggak ada Nabi melaksanakan sholat 300 rakaat. Sahih itu riwayatnya Pak Ustaz? Sahih, ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kalau mau cari biografi-biografi ulama, kitabnya yang paling bagus, Syiar A'lam An-Nubala, yang menulisnya oleh ahli hadis Imam Az-Zahabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, sebelum tidur malam dia simpul tali 1000 simpul, diikatnya saat simpul. Habis itu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, berarti bid'ah. Berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena tidak ada hadis mengatakan Nabi bertasbih 1000 kali pakai simpul tali. Ada ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam manaqib biografinya, habis sholat subuh sampai terbit matahari, dia membaca Al-Fatihah non-stop. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai terbit matahari. Kalau dipakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka bid'ah. Berarti Ibnu Taimiyah bid'ah. Karena tak pernah dilakukan Nabi. Saya pernah juga terpikir mau saya tulis buku orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaidah ini. Banyak sekali orang masuk neraka gara-gara kaidah ini. Jadi surga itu cuma untuk dia, bininya sama mertuanya. Begitulah luasnya surga, hanya 3 orang aja isinya. Mubazir sekali. Jadi siapalah yang menyelesaikan konflik ini? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, walaupun perbuatan itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi perbuatan itu baik dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka perbuatan itu adalah bid'atu huda. Jadi bahasa yang asli dari Imam Syafi'i bukan bid'ah hasanah, bid'atu huda. Baru datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada abad ke-7, abad ke-8, baru dia katakan namanya bid'ah hasanah. Diambil dari hadis Nabi. Hadis Nabi yang mana? Hadis Nabi yang dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Hadis Nabinya sholat tarawih. Yang sholat tarawih Nabi 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab dikumpulkan semua orang sholat. Imamnya Ubay bin Ka'ab dibuat 30 malam. Sholat tarawih 30 malam tak pernah dibuat Nabi. Nabi hanya 3 malam. Makanya kalau ada orang pegawai PTA yang sholat tarawih 3 malam, itulah yang sunnah itu. Kok kenapa nggak pernah aku tengok ke masjid? Aku ini sunnah, kata dia. Setelah dibuat 30 malam, 1 malam 1 juz, imamnya Ubay bin Ka'ab menengok itu, apa kata Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kata Imam Syafi'i, kalau dia tidak bertentangan dengan Quran,
tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan pendapat sahabat, tidak bertentangan dengan tabi'in, perbuatan itu baik, maka perbuatan itu adalah bid'atu huda, bid'atun hasanah. Jadi bagi bapak ibu yang merasa berat hadir halal bihalal ini, aku sebetulnya berat halal bihalal ini, bid'ah ini. Kenapa kau hadir? Diwajibkan Pak Ketua. Maka sesungguhnya perbuatan ini tidak bid'ah dhalalah, bukan bid'ah kesesatan. Apa aja isi dari halal bihalal itu, apa isinya? Maka jangan terjebak pada kata, karena banyak kali kata, saya di Mesir 4 tahun nggak pernah saya dengar orang Mesir itu bilang halal bihalal. Di Maroko saya 2 tahun nggak pernah saya dengar orang Maroko bilang halal bihalal. Di Sudan pun nggak ada halal bihalal. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu. Halalun bihalal gitu. Sama macam orang Tanjung Bali pergi umroh, datang orang Arab nanya, kaif halak? Kata, halak kita kata. Tulu halak kata. Jadi halal bihalal itu murni bahasa Indonesia yang diarab-arabkan. Halal. Apa arti kata halal itu? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul. Wahlul itulah asal kata halal. Wahlul artinya lepaskanlah tali yang mengikat lidahku. Karena kalau lidah terikat susah kita bercakap. Kenapa saya di PTA ini kalau ceramah lepas lidah saya, tak terikat lidah saya? Ya karena memang orangnya orang-orang yang berintegritas, yang bebas dari korupsi. Saya tengok macam ragu-ragu mau tepuk tangan. Bapak ibu yang biasa ngasih kata sambutan ceramah terasa itu. Kalau orangnya itu agak-agak lain, kita pun berat kita bicara. Tapi di PTA ini saya bicara biasa. Kenapa? Karena dari hati ke hati. Kita naik motor, yang dipegang stang, pakai tangan, kopling di kaki. Tapi rambu-rambu lalu lintas yang ditulis oleh Polda di pinggir jalan, hati-hati. Kenapa tak kaki-kaki? Kenapa tak tangan-tangan? Kenapa tak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, kaki, dan hati semuanya diperintahkan oleh hati. Itu makanya di sini saya lihat judulnya di belakang, sucikan hati. Sucikan hati. Dan alhamdulillah saya sudah keliling rumah sakit di Pekanbaru ini menjenguk jamaah. Belum ada lagi yang tertulis di situ spesialis penyakit hati. Karena kalau yang di tengah ini hati, liver namanya. Makanya orang sakit hati disebut sakit liver. Sedangkan yang di samping ini sebesar genggaman jari kita, sebesar apa tangan kita, sebesar itulah dia. Itu namanya jantung. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan sucikan hati ini, hati liver atau jantung. Akhirnya berkelahi. Yang satu mengatakan kolbu itu jantung, yang satu mengatakan kolbu itu hati. Supaya mereka tak berkelahi, kita damaikan jantung hati. Nah, karena ibu waktu bilang ke bapak apa kata dia? Kaulah jantung hatiku, kata dia. Kenapa begitu kata dia? Karena kalau tak begitu berjayo. Gitu. Nah, jadi kenapa hati? Orang Arab tidak menyebutnya hati. Orang Arab menyebutnya qalb. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, mari kita jaga kalbu kita. Kalbu itu anjing. Kalbu. Makanya bahasa Arab ini hati-hati. Hati-hati. Karena kalau bahaya dia sampai ke hati. Beda sama qalbu dengan kalbu. Kalau kalbu itu dog. Kalau qalbu, qalbi, my heart. Hati saya. Makanya jangan hanya open house, tapi juga open heart. Buka pintu dan buka hati. Nah, hati inilah yang sekarang sedang dibersihkan. Makanya selalu dipancing dengan pantun itu untuk melihat. Kalau saya lihat dari senyuman dan tatapan jamaah ini semuanya orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Tidak punya masalah dan tak punya utang. Lepas. Orang kalau ada utang nggak bisa begini ketawanya, tertahan. Tertahan. Ini saya tengok lepas. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas insyaallah. Wah, banyak juga ternyata. Jadi sebetulnya isi dari halal bihalal itu adalah wahlul, melepaskan ikatan-ikatan, simpulan-simpulan seperti benang kusut. Jadi kalau diringkas halal itu apalah arti halal? Kita pergi ke Makkah. Dari Makkah ke Muzdalifah. Jangan lupa membawa payung. Sudah lama lah saya tausiah. Yang paling unik pantun Pak Marpaung. Sampai kita di Makkah, kita kan mau beli jilbab. Nah, pas beli jilbab, kita kasih uang kita 15 rial. Kasih 15 rial, dia pun kita tarik jilbab. Apa kata orang Arab itu mengatakan? Halal. Halal? Halal. Apa maksud halal?
duit kau ku ambil, jilbabku kau ambil, dan kita sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan, sudah plong kalau bahasa Gen Z-nya. Jadi sebetulnya makna halal itu 3. Yang pertama, mengurai yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang retak. Jadi kalau sudah halal bihalal, yang retak makin retak, yang patah makin bengkok, yang kusut semakin kusut masai, maka mubazirlah halal bihalal itu. Nah, makanya kita ini mau halal, mau plong. Sudah 70% yang datang ke rumah yang mulia ketua, ada 30% lagi yang belum datang. Nah, jadi dihalalkan ini hari ini. Nah, beliau memang nggak masalah itu, cuman ingat dia. Mau diplongkan itu hari ini, kita bertemu, kita bertatap muka, maka setiap kantor, setiap rumah membuat halal bihalal. Supaya apa? Ini perlu saya jelaskan supaya Bapak Ibu insya Allah paham. Tapi ini kan ceramah saya ini bukan hanya di PTA. Ceramah saya ini nanti akan ditonton oleh semua orang, karena ini diupload di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Supaya yang nonton itu jangan hanya berita rujuk, talak, li'an, zihar aja yang ditahu. Supaya jangan sampai anaknya bertanya, mama, ya, mama dari acara apa tadi? Halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? So, kok banyak tanya itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustadz Somad itu di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Apa? Mama nggak ingat lagi, kau tonton aja lah sendiri. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita pelongkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kita simpan, mohon maaf, handphone Anda tidak bisa mengirim WA. Kemarin malam WA saya nggak bisa ngirim, katanya mesti dikosongkan beberapa file. Lalu saya minta tunjukkan mana file yang paling penuh 4 giga kepada mertua ini. Saya jauh di Jombang, Jawa Timur sana. Kami pulang setahun sekali Idul Fitri. Jadi tiap hari saya kirim gambar cucunya, gambar pengajian, rupanya penuh sampai 4 giga. Saya delete. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam bau. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukurillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan. Lepas plong, hilang. Tapi ingat, bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian-sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan. Memori itu berulang. Macam kita diingatkan. Kadang kita kan udah lupa. Banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi, baru saya sadar. Oh, rupanya semua ceramahku di Pengadilan Tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insya Allah. Dan katanya tim media mau mengambil foto. Soto bukan sembarang soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang kita rasa, saya dulu pertama kemari di zaman Pak Alimin. Mahidin. Yang dari Aceh. Habis itu Pak Alimin. Habis itu terakhir Pak Harun almarhum. Terakhir ketemu dengan Pak Harun, saya tausiah di An-Nur. Nampak saya beliau di bawah. Maksud saya, habis tausiah nanti baru saya salami beliau. Setelah tausiah, banyak orang datang salaman, saya cari beliau sudah tak ada. Habis itu dapat kabar beliau meninggal. Nah, itu makanya kalau kita mau silaturahim, jangan tunda-tunda. Karena saya sudah merasakan menyesal saya, andailah saya datangi beliau waktu itu. Tapi menyesal. Makanya 30% tadi, datanglah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalau masuk ke hati kita itu payah melupakan. Memang cantik baju biru. Baju biru bergambar ikan tenggiri. Walaupun sudah di Pekanbaru, tapi hati masih tetap di Kepri. Jadi kalau udah payah kita melupakannya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu ketika adalah sahabat saya, emaknya meninggal di Simpang 3 jalan Tengku B. Sampai di Tengku B tadi, kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan. Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ. Pas giliran saya, nggak disalaminya. Saya nggak masalah, saya memang sering disepelekan orang, nggak apa-apa. Biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, "Mat, kok nggak disalaminya?" katanya.
Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun tak ingat, udah pulang, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustaz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang ngundang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Jadi saya, oh ini dia. Oh, saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai. Saya udah mulai curiga juga, karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya stiker, minta kampanyekan. Kartu nama sama stiker. Tolong Ustaz bawa nanti kalau ceramah ya, katanya. Maka sejak itu saya hati-hati betul kalau dibilang. Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu kalau kita pikirkan capek kita. Tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak, langganan saya di sebelah situ. Saya lagi makan situ, pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir, udah nggak enak lagi makan kan? Jadi saya pun pulang. Saya udah nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti, musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok, pejabat yang mengusir saya itulah duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu, dibukakan pintu, dia lah keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini. Tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah, itu Ustaz masih ingat? Kan ya Ustaz udah nggak ingat. Yang saya ingat itu bukan kejahatan dia itu, pembalasan Allah itu yang saya ingat. Setelah dibalas, buktinya yang tak dibalas Allah saya tak ingat. Saya naik pesawat sama Pak Kiai. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Naik pesawat sama Pak Kiai. Datang Pak Kiai. Kata Pak Kiai, tadi malam Pak Ustadz, ada orang datang ke rumah saya sampai jam 2 malam. Apa kata dia Pak Kiai? Tolong Abdul Somad jangan dibawa ceramah ke Gontor. Ini pesawat mau ke Gontor. Saya bilang, kalau Pak Kiai ngomongnya tadi di airport Sukajadi, ku batalkan ceramah ini Pak. Kalau di Simpang 3 tadi Bapak ngomongnya, turun aku. Ini udah di atas, gimana mau turun? Kenapa Pak Kiai nggak ngomong dari tadi? Ya karena saya tahu Ustaz Somad kan orangnya spontan, kata dia. Akhirnya saya pun sampai ke Gontor, ceramah di antara kiai-kiai, ceramah di masjid, ceramah di Universitas Islam Darussalam Unida, ceramah lagi seminar. Habis udah selesai, pulang. Datang alumni menelpon, Ustaz Abdul Somad, ceramah Ustadz 5 titik kemarin di Gontor itu mau kami bukukan. Kira-kira berapa bayar royaltinya? Saya bilang, aku ini tidak tamat Gontor. Saya ini paling takut ceramah di Gontor karena mereka ini bahasa Arab, bahasa Inggris, disiplin, leadership. Saya berani ceramah itu karena ditunjuk Kiai Abdul Somad ke Gontor. Takut, saya kualat, saya bilang. Maka saya berangkat. Saya tak menduga saya bisa ngomong di depan para Kiai. Maka semua hasil ceramah saya itu bukukanlah, serahkan semuanya ke Badan Wakaf untuk kemaslahatan santri. Saya nggak ngambil seperak pun, saya bilang. Saking kan bahagianya saya bisa ke sana karena memang cita-cita saya dari kecil, tapi karena saya orang kampung tak tahu saya cara untuk sampai ke Gontor, saya bilang. Setelah itu hari berganti, musim berubah, Kiai Gontor datang ke rumah saya 3 kali. Kiai Gontor tuh duduk di samping saya karena ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu, Bapak Ibu. Siapa yang mau bersedekah? Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan.
Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke kantor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia. Tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami, begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman? Iya. Tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah, Bang. Udah sebulan. Sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya. Segini tinggi mapnya. Mak, panjang lagi nih saya bilang. Dah. Habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor. Izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sebulan lagi menunggu. Nggak dapat, saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 nya. Karena saya udah dikasih tahu di kantor biru, Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A, mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor, kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustadz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar. Kita daftar, tapi nggak dikasih izin cuti. Gawat kita nanti. Bisa korupsi kan kalau nggak dikasih izin cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi. Mana berani kita ke PTA ini? Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu. Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruhnya kami datang jam 3 Pak Ustadz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mereka 6 jam, saya 3 jam. Akhirnya pulanglah yang mulia tadi. Salaminya saya suruhnya masuk. Abdul Somad, masuk. Masuk saya ke dalam. Masuk saya ke dalam, bertiga. Saya, beliau, ada 1 orang. Diciumnya tangan orang ini. Tinggi ilmu kawan ini. Tapi saya tengok bajunya nggak baju ulama. Oh, mungkin keluarganya. Rupanya Bapak tuh memperkenalkan diri. Saya adalah Jenderal Bintang 2 Kabinda, Kepala Badan Intelijen Negara. Apa mau Ustaz? Ustaz mau jadi menteri? Ustaz mau jadi pejabat? Saya ini lama di Eropa, menyaksikan manusia ditembak, diperkosa, dicincang-cincang. Saya sudah masuk ke penyembuhan itu karena dia trauma perang. Pahamnya saya, maksud cakap dia itu dia mau ngancam saya. Dipikirnya saya takut. Mana pula kita takut? Saya bilang, saya nih Pak, dalam perut emak saya sudah mati. Kata dokter, ini anak ibu sudah mati, dibelah, perut ini mesti dibelah. Datang Syekh Abdurrahman, diajarkannya zikir. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa la sadaka kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tarik napas panjang-panjang masuk ke dalam. Jadi saya kalau cerita mati, aku ini udah mati dulu Pak. Nggak takut aku sama mati itu. Akhirnya ditandatanganilah. Abdul Somad, kamu diberi izin untuk S3. Intinya, jangan macam-macam. Udah, saya minta ingat. Karena banyak jadwal ceramah ke sana kemari. Akhirnya, saya baca berita. Tertangkap korupsi 42 miliar. Itulah yang memaksa saya itu. Masuk, saya tanya, tim, penjara mana? Saya bilang, Sialang Bungkuk katanya. Oke lah. Bilang sama ketua lapas, Abdul Somad mau khutbah di sana. Khutbah saya di sana. Dari mulai pintu
Penjara itu menyambut saya sampai ke tempat imam. Saya khotib dan saya imam. Yang petentang-petentang mengejek saya itu tertunduk di bawah. Disitulah saya merasa saya paling hebat betul waktu itu. Tak terpikirkan di kepala saya balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesakit apapun bapak, sesakit apapun ibu, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau ada di antara orang yang menyakiti ibu, bisa ibu amalkan yang saya sampaikan hari ini? Saya aja nggak bisa. Insya Allah balasan. Saya ceritakan ini sengaja. Kenapa? Balasan Allah lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat daripada balasan manusia. Saya mulai direkam ceramah ini bulan tahun 2009 mulai direkam nih. Saya pulang ke Pekanbaru 2008. Ceramah mulai di Masjid Akramun Nas Unri Gobah 2009. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 8 tahun ceramah. 17 viral satu khutbah saya tentang runtuhnya Turki Utsmani. Khutbahnya di Masjid Raya Pasar Bawah. Dikirim-kirim orang. Ceramah Ustaz Abdul Somad. Lalu kemudian di internet, medsos pun mau kemana-mana potongan videonya. Barulah tahun 2018 dimonetize. Sebelumnya ceramah itu bebas. Monetize itu artinya diambil duit dolarnya. Ada bayarannya. 2018 bulan Mei dimulai monetize. 2018 Januari berakhir pada 2019 bulan Mei. 1 tahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Cuman saya nggak pernah dikasih tahu duitnya berapa. Namanya kita manusia, terpikir juga kita duit itu kan. Jadi saya tanya ke yayasan ini, berapa aku dapat? Nantilah kita musyawarahkan. Akhirnya pada bulan Mei 2019 dapat sailah kertas. Ini pendapatan untuk Ustadz. Total dapat dari Januari 2018 ke bulan Mei 2019 dapat total 2,5 miliar. 2 miliar ini. Dan Ustadz dapat 5%. Oh kata 5% lah aku kalian kasih. Saya balikkan semua. Ambil kalian lah semua, saya bilang. Maksud saya bilang ambil semua ini, ajaklah saya musyawarah. Rupanya saya suruh ambil semua, nggak diajaknya musyawarah. La ilaha illallah. Maksud saya gitu, ajaklah musyawarah kan. Tanyalah kau mau berapa gitu kan. Memang sekarang ini nggak bisa kita. Betul kata ada psikolog, saya tengok di internet. Orang yang nggak enakan akan selalu ketemu dengan orang nggak punya pikiran. Saya ini orangnya nggak enakan. Ini saya bilang, kau 5% lah kau kasih ke aku, ambil aja lah ini semua. Dia ambilnya semua. Keluar saya bulan Mei, Juni, Juli itu saya buat medsos, itu saya buat channel YouTube baru. Bulan Juli 2019 channel YouTube baru, nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Aku udah ya, yang 30% yang belum selesai. Aku ya Allah, ini channel baruku, ini channel ini, maka semua duit channel ini tak akan kuambil seperak pun. Kuazamkan dalam diri. Channel yang lama tuh 2 juta. Udah hilang. Sekarang channel Ustadz Abdul Somad Official ini 5 juta subscriber. Tunggu dulu, jangan. Waktu itu channel Instagram, ambil lain Instagram, waktu itu 9 juta. Sekarang Instagram ini 10 juta. Diganti Allah. Dan sekarang duit yang masuk dari YouTube ini setiap bulan 120 juta. Tapi saya tak mengambil seperak pun karena udah janji dulu. Kenapa Ustaz janji begitu? Aku tak tahu bakal segini duitnya. Hati sedang terluka kan? Sedang hancur-hancurnya. Ya Allah, ini channel baru, kata tim IT, tim media, kami kalau ngulang dari nol nggak sanggup Pak Ustaz. Memang yang sanggup ngulang dari nol itu cuma Pertamina. Dari nol ya Pak. Kita ulang dari nol Instagram, kita ulang dari nol YouTube, kita ulang dari nol FB, kita ulang dari nol TikTok. Ternyata balasan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri pondok pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat yang di Palas, dapat tanah dari Pak Edward Sanger 1 hektar. Datang lagi bapak orang kaya. Saya menengok pagarnya aja terpukau kata dia. Ambil 2 hektar lagi.
3 hektar. Di depan itu ada 4, kata dia. Ambil lagi, kata dia. Jangan diambil aja nih. Habis itu kami buat pula Mahat Az-Zahra di Rimbo Panjang. Sekarang santrinya 590 orang. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Balasan Allah tak terpikirkan oleh saya. Pondok baru, tanah baru, rumah baru, bini baru. Dibalaskan Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan sakit hati ya. Ini sekedar ngomong. Saya tahu dari senyuman mereka, mereka ini setia. Memang beda-beda sedikit antara setia dengan takut itu. Jadi balasan Allah itu tidak terpikir. Sejak itu saya tak mau lagi sakit hati sama orang, karena semakin disakiti semakin harum semerbak. Semakin dipotong semakin tumbuh, semakin dibakar semakin menyala, abangku. Apa dia? Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Pohon gaharu lah yang semakin dipotong semakin tumbuh, dan semakin dibakar semakin harum mewangi. Saya tidak pakai ayat Quran, pakai hadis. Nanti kalau saya ceritakan tentang Nabi, orang, alah itu kan Nabi. Ini true story, kisah nyata. Berbagai kesakitan-kesakitan hidup itu dibalaskan Allah dengan pembalasan yang luar biasa. Tapi itu semua bisa saya ngomongkan setelah lewat. Pas sebelum lewat, sakitnya ya Allah. Di balik hati yang hancur, memang terkadang Allah membuat kita patah hati dengan dunia ini. Bahkan dari keluarga terdekat kita dibuat Allah kita hancur berkeping. Supaya apa? Supaya kita hanya bergantung kepada Dia. Jangan bergantung kepada kawan-kawan, berubah menjadi lawan. Jangan bergantung kepada pokok kayu akan tumbang. Jangan bergantung kepada harta akan binasa. Jangan bergantung kepada kuasa, karena akan datang KPK. Tapi bergantunglah kepada Allah. Pas saya bilang Allah tuh langsung diambil foto oleh Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah sucikan hati. Hati ini dulu. Saya mau masuk ke airport, tiba-tiba berbunyi pintu detektor itu. Bapak, ikat pinggangnya. Aku memang nggak pernah pakai ikat pinggang. Saya nggak pernah pakai ikat pinggang. Jam tangannya, Pak, jam sudah kubuka, saya bilang. Rupanya topi saya itu ada pinnya, ada besinya. Buka, berbunyi. Sekecil apapun logam berbunyi. Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada detektor penyakit hati. Bayangkan ada detektor penyakit hati dipasang sama PTA di pintu. Semua yang berpenyakit hati berbunyi. Sementara judul pengajiannya sucikan hati. Pas Ustaz Somad lewat, gitu. Dia pula paling besar suaranya. Habis itu Ustaz Somad ceramah, mari kita sucikan hati. Apa kata jamaah? Suara dia paling kuat tadi. Saya berdoa kepada Allah supaya jangan sampai orang Jepang menemukan detektor penyakit hati. Biarlah hanya saya dengan Allah saja yang tahu. Hati ini di dalam. Berapa lapis dia? Lapisan yang pertama namanya sadr. Lapisan yang kedua namanya qalb. Lapisan yang ketiga namanya fuad. Lapisan yang keempat namanya sir. Di dalam lubuk hati sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mensucikannya. Makanya kalau kita baca iftitah itu, enggak ada iftitah itu minta selamat dari khomar, dari riba, dari zina, enggak ada. Tapi penyakit hati semua. Merasa diri besar, Allahu Akbar kabira. Suka dipuji-puji, Tuan Guru, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Profesor Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Mau ngembang lubang hidung hampir sebesar terowongan Mina. Kenapa lah Ustadz buat panjang-panjang, titel panjang begini? Saya dulu pertama pulang ke Pekanbaru hanya Ustadz Abdul Somad. Nggak ada titel panjang-panjang. Ada satu koran. Dulu masih koran, belum internet. Koran 2008. Di koran ini, di halaman belakang, itu banyak kali Ustadz, tapi jual obat kuat. Minyak lintah, entah apa kadal. Ustadz semua. Jadi saya takut nanti jamaah ini salah undang. Disangkanya kita jual obat. Nah itulah saya buat Ustadz Abdul Somad LCMA. Aslinya kalau mendaftar di perguruan tinggi tuliskan dengan titel asli negara bersangkutan. Maroko itu titelnya memang DESA, singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Keren memang. Sampai ke Riau jadi kampung. Desa. LC itu artinya tulisannya licence. Kalau Malaysia menyebut lesen. Mana lesen awak? Lesen surat izin. Kakak senior saya, Kak Dr. Tuti LCMA. Beliau dosen di UIR. Saya pun dengan UIR nih dulu waktu baru-baru pulang. Bang,
Bisa tak aku mengajar di UIR? Oh, payah mat. Kan senang mau mengajar di UIR katanya. Itu level-level Kak Tuti aja yang bisa itu katanya. Bisa katanya. Saya dapat pengajian kultum zuhur di Masjid Al-Munawwarah. 6 bulan saya di situ. Karena abang ini nengok saya baru pulang, tengoknya nggak pandai ini ceramah katanya kan. Dikasihnya buku, kau bacakan aja buku ini. Judul bukunya Min Rawa'i Hadaratina, ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Mustafa As-Sibai. Saya bacakanlah itu. Habis, saya berharap habis itu diundang jadi dosen. La salam wala kalam. Udah habis itu saya pun tak ingat, lupa. Saya memang cepat melupakan sesuatu. Itu kok Ustaz masih ingat? Saya ingat balasan Allah. Tahun kemarin datang Pak Rektor, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana ke rumah. Apa maksud nih Pak Rektor? Kami meminta Ustadz menjadi dosen pasca sarjana di tempat ini. Baru saya ingat yang lalu. Oh, begitu balasan Allah ternyata. 10 jari kuangkat Pak, 11 dengan kepala. Bukan aku tak hormat, tak takzim. UIR lah tempat aku pertama kali ceramah Pak. Masjid Al-Munawwarah itulah tempat paling berkenal Pak. Tapi saya di Pekanbaru hanya 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa saya ngurus pondok, Rabu nerima tamu, Kamis saya sama keluarga. Kalau diambil juga lagi mengajar, bejayo aku nanti Pak. Nah, saya pun udah lama nggak mendengar bejayo ini. Baru di PTA inilah terulang memori lagi. Jadi Pak, saya datang ke UIR kuliah umum saja setiap awal semester. Oh, begitulah Pak Ustadz. Akhirnya saya bisa datang menemui senior saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati, membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, barulah kita bisa berintegritas. Insya Allah kalau hati bersih, berintegritas. Setelah berintegritas, barulah kita bisa memberikan pelayanan. Karena kita ini pelayanan, digaji dari APBN. Kalau pegawai Pemko curang, dia hanya di akhirat minta izin kepada 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru ini 1.200.000 kalau siang, kalau malam 1 juta. Karena orang Rimbo Panjang balik. Dia hanya minta izin kepada penduduk karena yang bayar pajak 1.200.000. Kalau ada pegawai Pemprov yang macam-macam, dia hanya perlu minta izin, minta maaf kepada 6,7 juta penduduk Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru 6,7 juta. Tapi kalau pegawai, nggak enak pula kita nyebut, nggak usah lah, yang lain lah, yang vertikal, maka dia minta maafnya bukan ke penduduk kota, bukan ke provinsi, tapi kepada 285 juta penduduk negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi jangan gara-gara ini semua pegawai minta resign. Saya kadang kalau udah habis ceramah tuh banyak itu, polisi, tentara, ASN datang. Ustaz Somad, ya, saya setelah mendengar ceramah Ustaz tadi saya mau resign. Terus kamu mau kemana? Ya kalau resign langsung mati, kalau nggak mati aku mau keluar Pak Ustadz. Banyak sekali kemungkaran di kantor kami Pak Ustadz. Kami acaranya cuma 3 hari, tapi tanda tangannya seminggu. Kami naik pesawatnya singa yang bisa terbang, tapi tiketnya Garuda Pak Ustadz. Saya tanya dia, kalau kau resign dari kantor itu yang menggantikan kau malaikat apa setan? Lebih setan dari aku lagi Pak Ustadz. Kalau 3 hari, kau hitung layaknya gaji yang halal 3 hari itu berapa? Ambil 3 hari, 4 hari simpan. Kalau tiketmu tiket singa terbang, kira-kira berapa yang diambil pindah ke Garuda? Ambil yang halal, kasih anak bini. Alhamdulillah Pak Ustadz, memang selama ini yang saya ambil yang halal-halal aja. Yang haram saya bawa ke diskotik, saya dugem. Yang halal aja kau kasih ke anak bini. Adapun yang haram kau masukkan ke dompet, kau masukkan ke tas, boleh untuk pembangunan posyandu, WC, boleh untuk masolih ammah. Kalau membawakannya ke pondok pesantren, ke kiai, ke habib, ke tuan guru, serahkan aja. Jangan pula sebutkan, mohon maaf tuan guru, ini ada beberapa duit haram yang mau kuserahkan ini. Anak bini suci bersih, dikasih sepiring katupek gulai paku lontong sayur, lotek, dimakannya sepiring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Bapak Ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin otak bagian depan ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'atin pelaku dosa.
Padahal yang berdosa tangan, padahal yang berdosa kemaluan, padahal yang berdosa mulut. Kenapa otak? Karena otak memerintahkan mata, otak memerintahkan tangan, otak. Dari mana otak berpikir? Dari darah, dari jantung. Jantung dapat darah dari mana? Dari duit yang halal, yang berkah. Ustaz ngomong gitu kan karena nggak ada kesempatan korupsi. Iya. Maka yang paling hebat itu adalah orang yang ada kesempatan tapi dia tidak mau. Nah, itu yang hebat itu. Itu yang disebut dengan orang yang sabar itu. Kalau ada seorang suami pulang dan cerita ke istrinya, "Mama, tadi datang orang membawa duit 1 koper untuk meloloskan ini, tapi saya nggak mau." Apa kata istrinya? "Kau memang bodoh. Kesempatan nggak datang 2 kali, Pak." Tapi ini haram, Ma. Kita kan bisa undang orang untuk zakat dan sodako. Tidak bisa duit haram ini dihalalkan dengan haji dan umroh. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumroh. Itu lagu Nur Asia Jamil yang diambil Pak Marpaung jadi pantun dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dikasih anak-anak, maka saya senang sekali berada di PTA ini. Kenapa? Karena ini wilayah bebas korupsi. Saya, Pak Ibu, kalau di tempat itu duit haram, makanya sepanjang jalan Sudirman ini, dulu saya diundang sama bank-bank itu. Semua bank-bank konvensional itu ngundang semua jalan Sudirman. Sekarang nggak ada lagi. Karena setiap diundang di bank itu yang saya ceramahkan, riba, haram, makan haram. Makanya kalau saya diundang ke bank, wal awal wal akhir. Dikasih mereka saya air minum, nggak saya minum. Kenapa? Duit bank haram, duitnya haram, riba. Dikasih mereka saya kue kotak, nggak saya makan. Dikasih mereka saya nasi kotak, nggak saya makan. Dikasih mereka saya duit, saya ambil. Saya serahkan ke lembaga untuk pembangunan WC, toilet, karena duit itu haram. Tak boleh. Makanya banyak kali yang undang lagi Ustaz Somad itu haram-haram aja cerita dia. Kita undanglah yang menyenangkan hati kita aja. Nah, diundang orang itulah. Ini haram Pak Ustaz, nggak apa-apa, banyak istighfar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya rencananya ceramahnya 45 menit, tanya jawab 15 menit. Karena di mana-mana, apalagi di PTA, hanya boleh ceramah 60 menit. Lebih daripada itu korupsi. Tapi rupanya karena hati kita lapang, dan yang mendengar pun hatinya lapang, sudah jam 11. Jadi saya serahkan ke moderator. Kalaupun beliau menambah, yang menanggung dosanya beliau. Intinya 3. Yang pertama, sucikan hati. Buahnya integritas. Kalau sudah berintegritas, pelayanannya pasti baik, insya Allah. Mudah-mudahan kami di Yayasan di Pondok bisa melaksanakan itu, meniru wilayah bebas korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, insya Allah. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berada di ruangan ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Boleh bertanya langsung atau mungkin ada kertas yang akan kita baca. Boleh siapa terlebih dahulu oleh Kak Wirda? Oke, baik. Ini yang pertama Ustaz, Ibu Wirda Tuljana SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran telah tiba, tak tahu mau kemana. Karena UAS sudah di PTA, izinkan saya untuk bertanya. Lebaran sudah tiba. Lebaran sudah tiba. Jangan lupa ke Raja Basah. Abdul Somad sudah tiba, tolong pertanyaannya jangan susah-susah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya. Ini mungkin di luar judul Ustaz yang saya tanyakan tentang zakat. Ya. Gimana tentang zakat perkebunan? Apakah setiap panen dibayar atau menunggu 1 tahun Ustaz? Ya. Karena selama ini kan saya setiap panen, tapi ada yang bilang loh kok nggak sampai setahun gitu. Jadi gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kelompok yang pertama, kata dia sawit ini nggak ada zakatnya karena anggur, gandum, kismis, biji-bijian, padi keluar zakatnya karena dia dimakan. Maka aku kata dia, aku tak mau berzakat sawit nih sampai sawit ini bisa dikunyah macam kurma. Itulah kelompok yang tak mau membayar zakat sawit. Nanti kalau ketemu di lapangan, inilah kelompoknya. Dia mau berzakat sawit kalau bisa dikunyah macam kurma. Karena kata dia padi itu ada zakatnya karena bisa dimakan. Gandum juga dimakan, kurma juga dimakan. Sedangkan sawit enggak, kata dia. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kata dia sawit ini sama macam zakat harta. Jadi
Kalau harta, nisabnya 2,5%. Asal dapat 2,5%, keluarkan. Dapat 2,5%. Jadi kalau sejuta, 2,5%, 25.000. Kalau 10 juta, 250.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan zakat ibu 1 miliar. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin. Nah, ini kelompok yang mengkiaskannya kepada zakat harta, tijarah. Yang satu lagi kata dia, walaupun tak bisa dikunyah, saya tetap mengkiaskannya kepada ziraah tanaman, maka zakatnya 5%. Kalau tanaman kan 10%, 10% kalau tak ada hujan. Karena dia tergolong ada upah meruning, pupuk, maka di tukang panen ada biaya operasional, maka dia masuk tanaman yang dipotong 5%, maka zakatnya 5%. Jadi kalau ada nanti ustadz yang ceramah, tak ada zakatnya karena tak bisa dikunyah, kelompok satu. Ada zakatnya, dikiaskan kepada tijarah, kepada harta 2,5%. Zakatnya 5% karena dikiaskan ke tanaman. Tapi Basnas lebih condong ke 2,5%. Tapi kan mesti setahun disimpan Pak Ustadz. Hadis tentang menyimpan setahun haul, hadisnya hadis dhaif, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Maka boleh mengeluarkan tanpa haul. Ini kelompok pertama. Kata dia nggak ada pakai haul, keluarkan aja. Itulah yang dipakai Basnas, Pemko, Pemda, Pemprov, zakat potong atas. Begitu turun gaji, potong. Bukan cuma duit gaji yang dipotong, duit tunjang, duit sipak, duit sundul, duit tanduk, buat sikut, semua potong. Ini, jadi tak nunggu setahun. Kata yang mengatakan dia pakai haul, kalau ada yang mengatakan mesti ada haul setahun, kenapa dipotong tiap bulan? Ta'jiluz zakah qabla awaniha, mengeluarkan zakat sebelum masanya. Jadi, kalau sudah dikeluarkannya tiap bulan, udah keluar nih tiap bulan. Keluar bulan ini, keluar, nanti setelah setahun tak dikeluarkan lagi, karena sudah dikeluarkan sebelum masanya. Maka dia punya dua rekening. Rekening yang keluar tiap bulan, sama rekening tabungan. Yang rekening tabungan yang disimpan selama setahun. Kapan nisabnya? 85 gram. 85 gram, 85 gram, 85 gram. Ketika mencapai 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Maka insya Allah semua kita berzakat karena Allah sandingkan antara aqimus shalah wa atuz zakat. Kira-kira Ibu Wirdatul Jannah jawaban saya jelas? Alhamdulillah. Kalau tak jelas saya ulang sekali lagi. Bagaimana Ibu Wirda? Cukup? Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Oh ya, ada Ibu Sri Wardini dari Pengadilan Agama Bangkinang ini Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi lama Ustaz. Aku kebetulan anak gadis saya kerja di bank. Ya. Jadi banyak yang bilang pegawai bank haram gajinya. Ya. Sementara saya lihat anak saya sering lembur jam malam. Ya. Pada jam 11, jam 12, Ya. 1 minggu pun lembur. Ya. Nah, di mana tak haramnya Ustaz? Nah, kalau tidak ada bank, itu mana kita menyimpan uang? Nah, saya ingin tahu tentang gaji bank itu tidak haram. Kalau dia jatuh berhenti aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang mengasih makan riba. Yang dikasihkannya anak, istri, kawan, sahabat, keluarga ikut juga makan riba. Wa katibahu, yang menjadi pencatatnya. Di mana letak haramnya? Karena dia bekerja sebagai pencatat riba. Dia pencatat riba. Katibahu, pencatatnya. Wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksinya. Jadi seandainya transaksi itu pakai saksi, siapa itu sekarang? Notaris. Notaris yang terkait dengan riba kena juga. Saya menceramahkan ini di mana-mana biar supaya bank tutup. Tidak, dia berubah kepada syariah. Jadi anak ibu suruh pindah ke bank syariah. BCA ada BCA syariah, Mandiri, Mandiri syariah, Bukopin, Bukopin syariah, HSBC, HSBC syariah. Di Malaysia saya diundang ke bank rakyat. Saya tengok bank rakyat, konvensional nih, nggak ada pakai syariah, tak ada pakai Islamic Bank. Karyawan pegawainya 5.000 orang. Setelah itu direkturnya ngomong, Ustaz Somad, ini dulu konvensional dan sekarang sudah murni syariah. Indonesia berapa sekarang pertumbuhan bank syariah? 7%. Kenapa? Karena orang Islam tidak mau. Maulid ramai, Islam Mi'raj ramai, halal bihalal ramai. Alhamdulillah kita di Riau, Sumatera Barat, Aceh, NTB. NTB yang pertama kali konversi dari konvensional ke syariah berkat Tuan Guru Bajang. Aceh karena perjanjian Helsinki.
Perjanjian Helsinki mensyaratkan semua bank mesti syariah. Di Aceh tidak ada bank konvensional, tak boleh buka. Walaupun bank konvensional, dia mesti buka divisi syariah. Riau, alhamdulillah, Bank Riau Kepri berubah menjadi bank syariah. Dulu beberapa pegawainya datang, Ustaz Somad, kami ini konvensional. Saya bilang, kenapa tak berubah menjadi syariah? Karena masih terganjal di OJK. Pas ceramah itu ada OJK di situ. Saya bilang, kalian tetap aja di sini, dosanya ditanggung Pak OJK. Sampai akhirnya berubah menjadi. Sekarang yang sedang berproses menuju bank syariah, Bank Nagari, Minangkabau. Nah, kalau itu berhasil nanti berarti itu bank yang keempat. Nah, di situ letak haramnya, di situ letak kekeliruannya, maka berhijrah ke bank syariah. Belum syariah murni pure, karena pertumbuhan ekonomi masih 7% ekonomi syariah. Kapan dia menjadi berubah? Seperti Bank Faisal Islami, seperti IDB Islamic Development Bank, seperti Bank Rakyat Malaysia, dia berproses menuju syariah. Bank membuat divisi syariah, setelah 16 tahun dia berdiri sendiri sebagai bank syariah. Nah, sekarang ini ada dua jenis. Yang pertama memang syariah, bank muamalat dengan 3 tadi, NTB, Aceh, Riau. Jenis yang kedua adalah bank konvensional membuka divisi syariah. Nah, ini setiap bank itu ada divisi syariah. Jadi kita menabung ke bank syariah, dan anak-anak ibu keluarga dia bisa berpindah dari divisi konvensional ke syariah. Wallahu a'lam. Oke, baik, Ibu Siwardini sudah cukup jelas. Pertanyaan, oke, baik Bapak. Dari Panitra Pengadilan Agama Pekanbaru. Terima kasih Pak Profesor Abdul Somad. Saya mau nyambung dari tadi, karena Ustaz baca dari hadis itu melaknat. Jadi mulai dari akil riba, yang tukang catat, yang jadi saksi. Pertanyaannya, bagaimana kami dengan meminjam? Ini sebetulnya kalau saya masih minjam, saya pasti Pak. Tapi apa namanya? Ada kawan bertanya yang bank konvensional, yang situ sebutkan letak 10 riba itu yang teriba. Yang teriba itu berarti kalau kita minjam misalnya 100, nanti ujungnya sampai 150 juta. Nah riba itu 50 juta, yang mati orang bank. Nah kita ini kewajiban bayar utang. Bahkan dalam ayat Quran itu kata Ustaz ini, itu kan daripada kita bayar utang. Apa kita tidak mau bayar utang aja? Itu yang berbedanya. Jadi posisi minjam bukan posisi yang bekerja seperti anak kita ada. Itu namanya jadiak surang. Jadi dipahaminya secara tekstual, la ta'kulur riba. Karena zaman dulu riba itu memang dimakan. Dulu riba itu memang dimakan, karena minjam beras, minjam gandum, minjam kurma, bayar lebih, karena dimakan. Saya tak makan, lalu saya minjam ke orang kaya, minjam kurma, kurmanya kan saya makan, lalu keuntungan lebih saya bayarkan, juga dimakan, karena dulu dimakan. Maka jangan berpegang kepada tekstual. Kalau berpegang macam itu tekstual, itulah tadi yang mengharamkan halal bihalal, karena tak ada halal bihalal itu. Halal bihalal, maulid nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Jadi pemahamannya secara umum, interpretasi makna secara umum, semua yang berinteraksi dengan riba. Kita berprinsip pada yang haram ini begini, kalau kita sanggup, tinggalkan. Kalau kita tak sanggup, kita berusaha untuk meninggalkan. Bukan mencarikan dalil, mencari ustadz, melegitimasi. Karena kalau dicari akan ketemu aja itu ustadz yang mau menghalalkan itu. Ada orang yang berapi-api mengatakan riba karena dia tak dapat. Tapi begitu dia dapat, masih haram Ustaz? Halam kata dia. Halam kata dia. Bapak sendiri sebetulnya sudah di BSI, Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan semakin banyak kita menghidupkan Bank Syariah ini, maka Bank Syariah tumbuh, selamatlah kita dari riba insya Allah. Itulah 3 pertanyaan yang saya jawab. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita. Saudara kita yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan, diberikan kelapangan rezeki. Ala hazihi niyah al-Fatihah.